العالمين المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيم وتكبرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan serta umur panjang, sehingga dengan berbagai bentuk fasilitas yang Allah berikan kepada kita memudahkan kita untuk berabudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum min Allah kita mantapkan, hablum minan nas pun kita kuatkan. Kedua, hubungan ini harus kita jaga di setiap sendi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat berangkaikan salam kita sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan Islam kepada kita, kepada umatnya untuk menjadi pedoman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi idola dan panutan kita bersama hingga kiamat kelak. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sedikit yang berkenaan dengan bagaimana menjadi seorang muslim, seorang pribadi yang pada tingkatan muttaqi. Ada orang yang sudah masuk Islam dinamakan muslim, kemudian orang yang sudah beriman kepada Allah dinamakan mukmin. Cukupkah dengan itu? Ternyata perlu satu tingkatan yang lebih besar, yang lebih hebat, yaitu muttaqin. Itu predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya yang dikatakan takwa? Syekh Muhammad Hassan mengatakan, "Laisa al-khaifu man yabki wa yamsahu 'ainayhi, lakinna al-khaifa huwa alladhi yatruku ma yakhafu an yuhasibahu Allah 'alayhi." Bukanlah orang yang takut kepada Allah, kata Syekh Muhammad Hassan, adalah orang yang meneteskan air mata lalu menyapu air matanya. Bukan hanya sekedar itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi orang yang takut kepada Allah, orang yang mau melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang, yang terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, maka mereka teringat bahawa suatu saat nanti Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada mereka. Maka mereka mempunyai rem cakram untuk menahan hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali karamallahu wajhah di dalam mendefinisikan makna taqwa, kata beliau, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil. Yang dikatakan takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap derap langkah mereka. Mereka rasakan kehadiran Allah. Allah menyaksikan apapun yang berkaitan dengan rutinitas yang seorang manusia lakukan di atas permukaan bumi ini. Al-khawfu bil jalil, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia dikatakan takwa oleh Imam Ali karramallahu wajhah, wal 'amalu bit tanzil. Kemudian mereka beramal terhadap apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggalkan Al-Quran, Rasulullah tinggalkan As-Sunnah, hadis, dan ini semuanya menjadi harta pusaka bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini.
Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, kita berpegang kepada hadis Rasulullah SAW, maka selama-lamanya tidak akan sesat kita hidup di atas dunia ini. Al-khawfu bil jalil, orang yang takut kepada Allah. Kemudian makna taqwa wal amalu bit tanzil, mereka melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka aplikasikan apa yang ada di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan makna taqwa selanjutnya adalah wal qana'atu bil qalil, mereka yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka meskipun itu sedikit menurut anggapan manusia, padahal itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mengetahui seberapa besar kebutuhan daripada manusia itu sendiri. Artinya apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, sekarang ini, detik ini merupakan yang terbaik menurut Allah untuk kita selaku hambanya. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Imam Ali karramallahu wajhah adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Nah, ini dia. Isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan suatu perjalanan yang sangat jauh, yang begitu lama penantiannya di mahsyar nanti. Seberapa banyak sudah bekal yang kita persiapkan? Apa jawaban yang bisa kita persiapkan dan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap umurmu, terhadap rezekimu, terhadap kesehatanmu, apapun fasilitas yang sudah Allah berikan di atas dunia ini, bagaimana kita menjawab di hadapan Allah ketika seluruh amal ibadah umat manusia ini dimintai bertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita sudah menghadirkan Allah di sekitar kita, al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah, wal amal bit tanzil, kita melakukan apa yang sudah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah berupa Al-Quran dan hadis, wal qana'atu bil qalil, kita merasa cukup meskipun sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dadu li yaumir rahil, kita bersiap diri untuk menempuh satu perjalanan yang jauh di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita agar kita senantiasa untuk menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu semuanya wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mempersiapkan kepada umat Rasulullah berupa syurga yang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haqq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.